Kemudian juga kedepannya itu ketika teman-teman Kalam itu punya kegiatan nih, Kalam punya praktisi di bidang perikanan, Kalam punya praktisi di bidang perdagangan, Kalam punya praktisi usaha, ingin berbagi, nah kita bisa bagikan di acara kami via online. Karena kan kalau online itu kan enak. Assalamualaikum. Tinggal ada punya data atau punya wifi, kita koneksi ke internet, masuk ke Zoom, jadi kegiatannya nggak seperti kegiatan seminar yang kita perlu data peserta, kita Assalamualaikum. perlu ada konsumsi, kita perlu ada bla bla bla, banyak sekali. Artinya kita bantu nih dengan canggih, dengan aplikasi yang cukup canggih, kita adakan bentuk online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Artinya ketika kegiatan apapun itu yang berbasis online, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai ya untuk memasuki materi perdana yang akan diadakan oleh Akademi Kebidanan Lautan Samosir. Di sini dengan tema pencegahan infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya doakan semua sehat, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki materi, langkah baiknya kita awali dengan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk sesi materi hari ini, di mana materinya sungguh luar biasa sesuai dengan keadaan kita sedang mengalami wabah virus COVID-19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi di sini kita ya khususnya masyarakat, dan di sini kita harus bisa memprotek diri dari segi daya tahan tubuh ya. Kita sudah harus bisa mengimbangi keadaan tubuh kita. Dengan apa itu? Nah, dari mikroorganisme ini bisa salah satunya virus. Nah, tapi virus di sini jangan sampai virus yang bergentayangan di dunia hal lain, yaitu virus seperti sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu virus orang yang suka berceritakan amalnya dan mendengar dirinya selalu ingin dipuji. Nah, itu virus sum'ah. Sedangkan ada juga virus takabur. Virus takabur ini yaitu orang yang merasa dirinya lebih besar dari orang lain, atau disebut dengan virus sombong. Nah, jangan sampai ya ada virus di dalam diri kita, virus takabur. Ada juga virus ujub, virus di mana mereka itu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Jangan sampai ada dalam tubuh kita virus ujub. A'udzubillahi min dzalik. Ada juga virus riya, ingin melakukan ibadah dengan niat dia ingin dilihat oleh orang lain, dengan manusia itu terlihat wah seperti itu. A'udzubillahi min dzalik. Sampai tidak ada virus sum'ah, takabur, ujub dan riya. Tapi hari ini yang akan saya jelaskan bukan
virus dalam hati kita. Tapi di sini virus-virus yang terdapat dalam pencegahan infeksi ini salah satunya itu mikroorganisme. Baik, next slide berikutnya. Baik anak-anakku, di sini sebelum saya menjelaskan lebih panjang lagi, ada capaian belajar. Capaian belajar yang pertama yang saya harapkan kepada anak-anak yaitu mengetahui transmisi kuman, apa itu yang dimaksud dengan penularan masuknya kuman ke dalam host, ya, ke dalam manusia. Yang kedua yaitu cara penularan mikroorganisme, bagaimana cara penularannya. Selanjutnya, yang ketiga, capaian belajar ini agar mahasiswa mengetahui apa definisi dari infeksi nosokomial, penyebabnya, faktor resiko, gejala dari infeksi nosokomial. Selanjutnya, yang keempat yaitu tujuan dari pembelajaran ini agar mahasiswa mencapai dan memahami pencegahan dan tindakan terkait dengan infeksi. Next. Infeksi. Ya, kalau kita bilang infeksi di sini definisinya berdasarkan beberapa pakar banyak, tapi saya simpulkan infeksi sendiri berkembang biaknya penyakit pada host disertai timbulnya respon imunologi dengan gejala klinis ataupun tanpa gejala klinis. Host di sini maksudnya manusia. Jadi infeksi ini baik itu jenisnya mau virus ya, mau bakteri, cacing, parasit masuk ke dalam tubuh manusia biasanya timbul gejala respon ya. Keadaan tubuh kita ini contoh halnya kalau kita keserang virus influenza, awal mulanya kita mulai merasa pusing, mulai hidung tersumbat, jadi daya tahan tubuh kita mulai merespon. Bagaimana apakah virus ini siap untuk menyerang tubuh kita atau nanti bisa menolak daya tahan tubuh kita ya. Jadi infeksi ini berkembang biaknya suatu penyakit ke dalam tubuh seseorang atau manusia, makhluk hidup, baik hewan ya, tumbuhan, di mana dengan adanya gejala secara klinis maupun tanpa gejala klinis. Manusia di sini sering disebut dengan host atau penjamu. Ada juga penyakit sering orang sebut biasanya dengan agen, dan transmisi kuman yaitu adanya suatu proses masuk kuman ke dalam penjamu sehingga timbulnya radang atau suatu tanda-tanda penyakit. Oke, next. Kita mulai masuk untuk infeksi nosokomial. Mungkin anak-anak apa sih itu kurang memahami infeksi nosokomial. Nosokomial itu dalam artian di sini infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit yang dibawa adanya di ruang lingkup rumah sakit. Nah itu ya. Jadi tolong dipahami anak-anak, untuk infeksi nosokomial itu infeksi yang terjadi di ruang lingkup rumah sakit. Jadi seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial itu jika dapatnya ada di rumah sakit, ketika berada ataupun sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ya. Pasien ini sedang mengalami rawat inap di rumah sakit atau sedang rawat jalan, terpaparlah virus, terpaparlah, terseranglah suatu penyakit, keadaannya tepat ada di rumah sakit. Nah, jadi itu namanya terserang infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial juga biasanya terjadi pada pasien, bisa juga pada perawat, karena di situ terlihat, lihat di gambarnya ada pasien dan kontak petugas tenaga kesehatan, baik itu mungkin perawat, bidan dan dokter ya. Dan dokter di situ adanya pertukaran ya,
antara infeksi yang dibawa oleh pasien sehingga menularkan terhadap petugas kesehatan atau pekerja atau pengunjung yang datang ke rumah sakit. Contohnya, penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial itu infeksi yang diakibatkan oleh kontaknya dengan aliran percikan darah atau dengan udara atau bagian duh yang dikeluarkan oleh tubuh si penderita yang sedang mengalami infeksi. Next. Baik, di sini ada penyebabnya. Penyebab dari infeksi nosokomial. Nah, ya, penyebabnya sih saya ambil saja di sini di literatur yang saya ambil dari buku keterampilan dasar klinik praktik kebidanan. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini sangat berbahaya sekali, ya, karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal. Sering dengarkan resisten. Nah, maksud resisten ini sudah kebal. Di bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik, ya. Dimana di sini instruksi makanya kalau beli obat itu nggak bisa sembarangan. Ke apotek kita beli antibiotik, nggak tahu cara penggunaannya kayak gimana. Nah, jangan tolong diperhatikan ya, kalau beli antibiotik itu harus berdasarkan instruksi dokter. Nanti di situ ada resep cara meminumnya. Karena khawatir jika seseorang sudah resisten kebal terhadap antibiotik, dia itu nanti terserang suatu penyakit, antibodinya itu sudah gampang terserang oleh mikroorganisme atau bakteri ataupun virus. Infeksi nosokomial akibat bakteri ini bisa terjadi pada pasien yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit ataupun pasien yang sedang sistem daya tubuhnya ini sedang lemah biasanya, atau daya tahan tubuh seseorang ini ya lagi nggak fit gitu ya. Salah satu faktornya mungkin itu terlalu lelah biasanya ya, tidak diimbangi, mungkin dia tidak terlalu banyak mengkonsumsi air putih ya. Terus yang kedua, aktivitas yang terlalu berlebihan sehingga tidak bisa menyeimbangkan menyeimbangkan keadaan tubuh. Nah, di sini juga biasanya penyebab dari infeksi nosokomial selain bakteri bisa diakibatkan oleh jamur. Hati-hati loh jamur. Makanya nih yang rumahnya yang lembab, tolong upayakan tiap pagi itu dibuka jendela. Ya, dan buka tirainya ya, biar cahaya matahari itu masuk, mengurangi kelembaban agar jamur ini tidak bersarang di dalam rumahnya. Hati-hati juga kalau pakai sepatu no ya, perhatikan sepatu kita lembab atau enggak nih. Kalau masih basah jangan gunakan ya. Nah, tunggu kering dulu. Biasanya jamur itu senangnya hidup yang lembab-lembab. Sehingga kita upayakan jika mau menggunakan apapun harus dalam keadaan kering ya. Dan ada juga jenis parasit ya. Jadi penularan infeksi nosokomial ini selain lewat dari udara, air, dan kontak langsung dengan pasien di rumah sakit, itu perhatikan ruang lingkup keadaannya ya, keadaan ya, sehingga rumah sakit ya, di sana kan banyaknya jenis virus, jamur, parasit ya, jenis mikroorganisme sana mungkin sudah lengkap ada, sehingga jika kita ingin mengunjungi ke rumah sakit, khususnya kalau petugas kesehatan itu harus memiliki imun dan daya tahan tubuh yang kuat. Baik, next slide selanjutnya. Mikroorganisme. Di sini untuk mikroorganisme tadi udah saya sedikit sebutkan, ada 4 jenis. Ada kuman. Bu, sering kita sebut kuman. Sebenarnya kuman itu apa sih, Bu? Sama enggak sih bakteri dan kuman? Nah, jadi anak-anak, di sini mikroorganisme itu punya anak. Ada 4 anak, namanya kuman, virus, jamur, cacing. Kuman atau bakteri itu sama aja ya. Nah, jadi kuman atau bakteri ini organisme
yang bersel satu yang hanya bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop, ya baru bisa terlihat. Kalau virus ini dapat menyerang tubuh manusia dan masuk ke beberapa sel tubuh. Ya, jadi masuknya ke dalam sel tubuh, jaringan tubuh manusia itu namanya virus. Sedangkan jamur itu tadi, jamur itu merupakan jenisnya organisme, jadi hidup ya, yang bersel satu, yang ukurannya sedikit lebih besar dari bakteri. Jadi jenis semua mikroorganisme ini merupakan organisme, karena dia itu hidup. Ada juga yang keempat, cacing. Cacing ini merupakan parasit. Jika cacing atau telurnya memasuki tubuh kita, biasanya ya dia akan berkembang biak dalam tubuh kita. Biasanya di saluran usus, di hati, di kulit, sampai ada di otak. Jadi apa sih upaya biar nggak ada cacing nih? Perhatikan kuku kita, ya. Perhatikan makanan yang kita konsumsi. Pastikan tidak ada mikroorganisme. Baik, next. Di sini untuk faktor risiko infeksi nosokomial, faktornya ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terkena infeksi nosokomial. Antara lain, di sini jika memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Misalnya, ada pasien nih yang terserang hepatitis atau penyakit HIV/AIDS ya, di mana ini jenisnya kalau hepatitis HIV/AIDS itu virus. Nah, atau yang sedang menggunakan obat-obatan, jenis obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga di sini ada faktor resiko. Kita sebagai petugas kesehatan ataupun yang sedang mengunjungi ke rumah sakit, jika kontak biasanya langsung tanpa adanya alat pelindung diri, bisa kemungkinan akan terserang jika keadaan tubuh kita sedang mengalami lemah. Yang kedua, menderita koma atau cedera berat, ya. Faktor resiko infeksi nih yang akan terserangnya. Seseorang dalam keadaan luka terbuka, ya, karena daya tahan tubuhnya kan sedang lemah. Jadi mikroorganisme itu mudah sekali untuk masuk, apalagi virus, ya, cepat sekali masuk ke dalam tubuh host atau penderita atau manusia jika dalam keadaan daya tahan tubuhnya sedang lemah. Contohnya itu keadaan pasien yang sedang koma, cedera berat, dalam keadaan luka terbuka, ya. Itu mudah sekali infeksi masuk. Yang selanjutnya yaitu memiliki akses atau sering kontak dengan pasien. Ya. Aku gedenya keluar. Ya, mohon maaf anak-anak, kita lanjut lagi. Tadi faktor risiko infeksi nosokomial ya. Nah, untuk infeksi nosokomial ini di sini memiliki akses atau sering kontak dengan pasien. Tadi, jadi kita harus APD lengkap. Ya, memiliki APD lengkap, alat pelindung diri seperti sarung tangan, ya, skot, masker, sepatu bot atau sendal yang menutupi bagian kaki. Ada juga yang terakhir yaitu ini resiko loh, resiko sekali untuk lansia yang berusia di atas 70 tahun atau yang masih bayi. Ya, next. Selain faktor-faktor di atas, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Jadi ada pasien datang nih, pasien baru, ya. Karena keadaan rumah sakit ini sangatlah padat, di mana ada perpindahan antara pasien dengan pasien yang lain dan menahan ruangan itu.
yaitu untuk minimalisir agar resiko terjadi infeksi nosokomial sedini mungkin tidak terjadi. Ya. Di sini ditandai juga dengan gejala tubuh terasa lemas. Kita ingin cek apa? Tanda-tanda vital. Di antaranya kita mulai cek suhu tubuh. Yo, di rumahnya siapa yang belum punya termometer? Ya, siapkan ya termometer. Untuk apa? Nah, kita langkah awal jika kita sudah merasa demam, patut kita cek suhu tubuh untuk mengetahui apakah suhu tubuh kita ini dalam batas normal atau tidak. Suhu tubuh kita jika setelah dilakukan cek temperatur di atas 37,5, wah, perlu waspada ini. Mulai ini kita ini udah merasa demam, cek suhu tubuh ternyata hasilnya 37,5, perlu diwaspadai. Sejak awal masuk rumah sakit ya, biasanya yang pertama ini masuk ke rumah sakit hingga 48 jam setelahnya ini kita harus cek suhu tubuh. Jika misalkan kita lagi nunggu gitu kan, terus ada tanda gejala, mulai kerasa demam, kita mulai cek suhu tubuh. Kalau nggak punya termometer langsung kita ke petugas kesehatan. Yang kedua, sejak keluar dari rumah sakit, setelah 3 hari setelahnya, ya kita cek ke dokter. Kita sejak selesai operasi, misalkan 90 hari setelahnya kita patut ke tenaga kesehatan. Next. Diagnosis untuk infeksi nosokomial, di sini kita tes darah. Ya, harus tenaga kesehatan ya yang melakukannya ya. Tes darah mendeteksi tanda infeksi mulai dari sel-sel darah. Yang pertama itu untuk mendeteksi apakah di sel darah di darah kita baik eritrositnya, trombositnya mengalami abnormalan atau tidak. Yang kedua yaitu tes urin. Tes urin ini jadi untuk mengetahui ada tidaknya infeksi pada saluran kemih, termasuk untuk melihat jenis ada nggak sih nih bakteri ya yang masuk dalam tubuh kita, itu bisa dicek di dalam urin. Selanjutnya tes dahak ya. Di tes dahak ini untuk mengetahui jenis bakteri apa yang sedang menyerang host ya ke dalam saluran pernapasan jika ditandai adanya batuk. Nah, adanya batuk yang mulai sudah berdahak, tidak sembuh, misalkan sudah kita lihat nih kok tidak ada perkembangan, sudah minum obat, batuk ini sudah nggak ada perubahan, kita patut cek dahak. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kultur darah. Kultur darah ini cairan biasanya pada kultur setelah operasi ya. Jadi untuk memastikan keberadaan dan jenis dari apakah ada bakteri tidak sih? Apakah ada jamur atau parasit yang menyebabkan sehingga kita ini tertular infeksi. Dari rumah sakit kita harus cuci tangan dulu. Penting loh bagi semua orang yang berada di rumah sakit itu untuk mencuci tangan dengan cara yang benar ya, sesuai dengan rekomendasi WHO. Ada 5 waktu yang wajib untuk mencuci tangan jika kita berada di rumah sakit nih ya. Jadi sebelum kita mau berkunjung ke rumah sakit, mau kontak dengan pasiennya. Selanjutnya, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kapan pasien itu dalam keadaan dirawat. Jadi sebelum melakukan tindakan, berarti ini khusus untuk petugasnya. Selanjutnya, jika telah terpapar atau kena DUH yang dikeluarkan oleh pasien. DUH itu apa sih? Misalnya darah, urin, feses. Nah, feses itu ya kotoran ya.
membuang kotoran yang keluar melalui anus. Setelah itu, jika kita sudah menyentuh pasien, wajib itu harus cuci tangan. Setelah menyentuh barang-barang di sekitar yang ada di dekat pasien seperti tempat tidur, selimutnya, itu kita harus cuci tangan. Selanjutnya, jaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kita harus melihat keadaan situasi lingkungan yang ada di rumah sakit. Rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan. Makanya kalau kita masuk ke rumah sakit kan aromanya itu udah khas ya. Itu dia menggunakan cairan pembersih disinfektan itu karena untuk membunuh mikroorganisme biasanya menggunakan karbol ataupun klorin itu menyengat sekali. Yaitu untuk membasmi mikroorganisme. Jadi jangan kaget kalau misalkan ke rumah sakit aromanya udah berupa-rupa ya. Di situ lantai rumah sakit pun dalam keadaan bersih 2 sampai dengan 3 kali per hari itu harus selalu dibersihkan. Perlu dibersihkan baik lantai, dinding, dan tempat-tempat di sekitarnya. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan prosedur. Gunakan alat sesuai dengan prosedur ini, tindakan medis, ini khusus untuk pelayan kesehatannya, tenaga medisnya ini, pengguna alat atau yang menempel pada tubuh, seperti kalau di pasiennya nih, pasien sedang mengalami diare contoh halnya ya, pasien itu sedang dipasang infus atau alat bantu nafas, seperti pasang oksigen, atau sedang dipasang kateter, selang air kencing. Nah, itu harus digunakan dan dipasang sesuai dengan standar operasional prosedur ya, yang diberlaku di setiap rumah sakitnya. Jadi gunakan alat ini harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi alat-alatnya ini jika mau pasang infus, ada tuh standar operasionalnya sesuai dengan di tempatnya masing-masing ya. Di rumah sakit mungkin ada standarnya yang digunakan oleh rumah sakit tertentu. Mau pasang oksigen, ada juga standarnya. Jadi gunakan alat ini harus sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya, gunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar. Jadi semuanya ini untuk mencegah agar kita tidak terserang infeksi nosokomial, gunakan alat pelindung diri. Gunakan alat pelindung diri, apa sih Bu pelindung diri? Itu tadi ya, bisa gunakan masker saat mau tiba di rumah sakit ya, selama di rumah sakit dan pulang ke rumah sakit kita menggunakan masker, menggunakan Scott, lihat di gambar itu kan, nah gambarnya itu menggunakan APD lengkap sekali ya yang 3 orang ini. Jadi yang mengunjungi pelayanan kesehatan, pokoknya yang masuk ke rumah sakit itu menggunakan APD. Tapi jika di ruang tertentu ya, di ruangan-ruangan tertentu yang menggunakan Scott lengkap seperti ini. Jadi ada beberapa ruangan jika pasiennya ini dalam keadaan misalkan bukan pasien yang merupakan pasien ruang yang masuk ke ruang isolasi itu tidak menggunakan APD selengkap ini. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asepsis dan teknik aseptik. Ini sih istilah yang umum ya, yang biasanya didengar oleh kita asepsis, tapi kita kadang suka bingung apa sih itu asepsis, aseptik, antiseptik. Nah, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah umum biar gak bingung, jangan salah mengucapkan. Asepsis ini untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Mikroorganisme apa? Ayo coba tadi sebutkan mikroorganisme itu apa? Ya, mikroorganisme itu tadi anaknya itu ada 4. Ada bakteri ataupun kuman, ada virus, ada parasit, ada cacing. Yang untuk mencegah agar si mikroorganisme itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu namanya asepsis. Ya.
tekniknya, caranya yaitu aseptik. Caranya berarti kita dengan cara agar kuman tidak masuk tadi. Cuci tangan, teknik aseptik. Ya. Tujuan asepsis ini yaitu membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup, yaitu kulit dan jaringan dan objek yang mati. Misalkan pada alat-alat bedah gitu ya, pada barang-barang alat kesehatan, seperti bak instrumen, gunting di tenaga kesehatan, itu pada objek yang mati, itu namanya membasmi mikroorganisme, baik jaringan yang hidup. Misalkan kalau kita mau disuntik kan biasanya pelayanan kesehatan suka memberikan kapas yang isinya alkohol itu ya. Itu namanya ya, itu secara tidak langsung itu melakukan asepsis ya. Apa sih yang digunakannya biasanya? Yaitu alkohol, terus ada juga menggunakan iodin, vidin ya. Ya, itu jenis-jenis yang digunakan. Jadi tujuan asepsis itu untuk membasmi jumlah mikroorganisme. Next. Untuk antisepsis ini proses. Nah, kalau udah kedengar kalimat antisepsis itu proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir, atau jaringan tubuh lainnya dengan menggunakan bahan antimikrobial seperti antiseptik. Nah, antiseptik banyak sekarang ya, sudah berbagai merek dagang antiseptik. Biasanya antiseptiknya biasa berupa sabun ya, bisa berupa gel sekarang atau cairan. Nah, larutan-larutan ya sudah banyak sekarang di toko-toko jenis antiseptik yang bisa membunuh hama mikroorganisme ini sampai dengan ada yang beraneka ragam, ada yang bisa membasmi sampai 70% gitu kan. Kalau kita lihat di ikan membunuh mikroorganisme dan menggunakan antiseptik ini hingga 80%, sampai ada yang 100%. Mungkin enggak sih antiseptik membunuh 100%? Nah, nanti saya akan bahas ya. Next. Di sini ada kriteria pemilihan untuk antiseptik. Ya, hati-hati. Untuk antiseptik di sini aksi yang luas yang dapat menghambat mikroorganisme secara luas. Biasanya kan mikroorganismenya jenisnya yang gram positif, yang gram negatif ya, yang jenisnya mungkin fungi, jamur, endospora. Nah, yang pertama yaitu efektivitasnya. Yang harus kita lihat efektivitasnya. Memiliki efek yang luas atau tidak sih efektivitasnya? Dapat menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas atau tidak sih? Baik gram positif, baik bakteri yang gram negatif ya, baik yang virus yang lipofitik ya. Apakah dapat membasmi fungi juga atau jenis bakteri atau jenis yang endospora ya, apakah jenis bakteri semua gitu kan dapat dibasmi atau hilang jika menggunakan antiseptik tersebut. Jadi kita harus perhatikan efektivitasnya. Yang kedua yaitu kecepatan aktivitas awalnya ya. Selain efektivitas, kecepatan aktivitas awalnya, ada reaksi atau tidak nih? Mungkin kerasanya jika kerasa mulai merah nih tangan saya setelah menggunakan antiseptik ini, hati-hati apakah alergi atau tidak. Terus selanjutnya ada efek residu. Efek residu ini aksi yang lama setelah pemakaian, jika biasanya efek residu ini pada alat-alat. Jika alat kesehatan sudah dilakukan perendaman ya, ternyata di alat tersebut mengalami alatnya ada kuning-kuning, disebut dengan korosif misalkan ya. Mulai nih tanda, kok alatnya udah mulai ada tanda kuning ini ya. Kok awalnya reaksinya cepat sekali, baru menggunakan antiseptik
baru digunakan kok udah muncul nih tanda korosif atau tanda kekuningan berkerak gitu ya. Nah, perhatikan. Selanjutnya tidak menimbulkan iritasi kulit yang harus kita perhatikan jika kita memilih antiseptik, tidak menyebabkan alergi, efektif sekali untuk pemakaiannya, tidak perlu diulang-ulang, dapat diterima secara estetikanya. Next. Di sini ada contoh beberapa larutan antiseptik, tapi ini hanya kandungannya ya. Kalau merek dagang nggak saya sebutin, apapun itu tolong diperhatikan. Di situ ada komposisinya biasanya ya. Jadi larutan antiseptik ini, lihat di situ komposisinya, alkoholnya mengandung alkohol yang lebih dari 60% atau tidak sih? 60 sampai dengan 90% ya alkoholnya. Selanjutnya ada kandungan cetrimid, klorhexidin, gluconat. Di situ ada contohnya ini biasanya yang hibitan. Biasanya kandungannya yang 2 sampai dengan 24%. Lihat kandungan zat kimianya ya. Ada yang mengandung klorhexidin 2%. Ya, contohnya ini kalau klorhexidin safflon, ya sabun gitu. Tapi lihat klorhexidin gluconatnya ini 2% atau tidak. Terus selanjutnya hexaklorofen 3%. Contohnya kalau hexaklorofen ini lebih tidak boleh digunakan pada selaput lendir. Ya, jadi hanya khusus untuk alat-alat aja. Jadi kalau untuk klorhexidin ini, kloroksilenol ini untuk alat. Terus ada juga iodofor. Nah itu iodofor itu betadin, iodin, fodion gitu ya. Ini lihat juga betadinnya ini 7,5 sampai dengan 10% atau tidak. Nah ini larutan antiseptik yang sudah rekomendasikan. Ini keisi kandungannya. Selanjutnya larutan yang berbahan dasar alkohol, ya seperti yaitu iodium tinctur. Ya, next itu beberapa contoh larutan untuk antiseptik. Saya lanjut menjelaskan mikroorganisme, ya. Karena untuk pencegahan infeksi ini, ya kita sebelumnya menjelaskan dulu dari mana sih asalnya infeksi itu muncul, apa sih jenis mikroorganismenya ini. Di sini ada agen penyebab dari infeksinya. Ya, penyebab infeksinya itu apakah muncul tadi dari 4 anak dari mikroorganisme. Untuk sterilisasi ini di mana tindakan yang dilakukan ini untuk menghilangkan semua mikroorganisme. Oh, jadi Bu, kalau sterilisasi itu membunuh ya semua jenis mikroorganisme? Ya, betul. Mikroorganisme tadi itu, bakteri, jamur, parasit, dan jenis virus. Itu membunuh, membasmi jenis mikroorganisme, itu namanya sterilisasi. Termasuk endospora, bakteri pada benda mati atau instrumen dengan cara uap air, mungkin dengan cara otoklap. Kalau di rumah sakit biasanya pakai otoklap ya, biasanya pakai open atau panas kering. Nah, itu biasanya teknik untuk melakukan sterilisasi. Selanjutnya ada juga di sini DTT. DTT ini yaitu desinfeksi tingkat tinggi. Nah, ini biasanya nih tenaga kesehatan yang sederhana sekali menggunakan untuk membasmi mikroorganisme menggunakan teknik DTT. Ya, apa sih Bu DTT itu? Desinfeksi tingkat tinggi. Tindakan yang dilakukan itu untuk menghilangkan semua mikroorganisme, tapi ada yang nggak mati. Kalau pakai DTT ini ada yang nggak mati. Kalau sterilisasi itu mati ya semua mikroorganisme termasuk endospora tadi mati. Tekniknya tadi kan secara otoklap. Tapi kalau DTT ada mikroorganisme yang tidak mati. Apa itu? Endospora bakteri. Ya, endospora bakteri ini pada benda mati biasanya dengan cara kalau DTT direbus, mengukus atau penggunaan disinfektan menggunakan kimia. Jadi biasanya kalau direbus kita tunggu dulu. Ya, setelah airnya mendidih, baru kita masukkan alatnya. Ada juga dengan cara mengukus, ya, dan menggunakan disinfektan kimia. Ya, next.
mikroorganisme yaitu agen penyebab infeksi, ya, agennya, termasuk di dalamnya ada tadi sudah saya jelaskan. Adapun di sini mikroorganisme, ya, penyebab dari infeksi itu tujuan pencegahan infeksi yang diakibatkan oleh bakteri ini dibagi menjadi 3 bagian tadi ya. Sudah mulai dari vegetatif, mikrobakteri, dan endospora. Jadi itu tadi apa coba ingat nggak kalau sterilisasi itu sampai ke endospora. Contohnya apa ini? Endospora itu tetanus. Ya. Tapi kalau DTT tadi tidak bisa, ada beberapa mikroorganisme yang tidak bisa dibunuh. Salah satunya yaitu jenis endospora. Ya. Next, baik, slide berikutnya. Untuk dekontaminasi ini definisinya dekontaminasi. Proses yang membuat objek mati lebih aman ditangani. Jadi Staphylococcus ini jenis bakteri ini jika ya dilakukan teknik ini dekontaminasi ini proses alat secara keseluruhan ya dekontaminasi ini. Jadi suatu proses yang membuat objek mati lebih aman ditangani. Biasanya ini ranah alur dekontaminasi itu direndam dulu di dalam larutan klorin ya. Setelah direndam alat-alat medisnya nih, alat-alat medis yang direndam seperti apa? Pakai instrumen, terus seperti gunting, ya, pinset, kom. Nah, itu peralatan medis contoh halnya yang tadi dan permukaan daerah misalkan bed atau tempat tidurnya yang harus dikontaminasikan yang sudah terpapar oleh darah atau cairan tubuh itu harus dibersihkan misalkan menggunakan larutan klorin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih Bu cara membuat larutan klorin. Larutan klorin ini larutan yang bisa membunuh hama mikroorganisme. Langkah awal untuk melakukan dekontaminasi. Dekontaminasi itu suatu proses ya, alat untuk tapi dekontaminasi terhadap alat atau objek benda mati. Ya, membunuh mikroorganisme terhadap objek benda mati. Itu namanya dekontaminasi. Di sini pertama langkahnya ya. Next untuk dekontaminasi ini ya, langkah awalnya kan tadi ya, setelah mencuci bilas, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua darah, cairan tubuh dan benda asing dari kulit ataupun instrumen. Pertama itu kita cuci dulu ya. Cuci, udah dicuci di air mengalir menggunakan sabun. Jika ada flap kita yang kecilnya, dibuka alat-alatnya. Setelah itu, setelah kita bilas lagi di air mengalir, lalu keringkan. Ya, next. Ini untuk ranahnya bagaimana sih cara melakukan dekontaminasi terhadap alat ya, terhadap alat. Rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ya, tolong lihat, perhatikan. Sini tolong bagaimana kita jika misalkan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, kita misalkan khususnya bidan setelah nolong persalinan, alat-alatnya ini Bu, biar bisa dipakai lagi, kita lakukan dekontaminasi alat yang sederhana aja. Pakai apa? Pakai DTT. Tapi kita harus tahu alurnya harus kayak gimana nih, cara melakukan dekontaminasi alatnya, biar alat itu bisa dipakai kembali. Ini langkah awal yaitu rendam ya alat-alatnya di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu cuci dan bilas. Kita mencucinya harus pakai sarung tangan ya, sarung tangan yang khusus yang tebal untuk menghindari agar tidak ada tangan kita yang terluka.
oleh benda-benda tajam seperti gunting gitu kan. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan yang khusus, yang tebal. Di sini untuk setelah kita melakukan cuci bilas ada 2 langkah. Langkah yang pertama boleh menggunakan metode yang dipilihnya bisa yang mau sterilisasi atau mau untuk yang sesederhana mungkin itu menggunakan teknik DTT. DTT di sini ada 2 langkahnya, bisa rebus kukus dan bisa kimiawi. Jika rebus atau kukus, ya, panci yang tertutupnya ini setelah air mendidih, kita masukkan alat-alatnya, kita tutup, tunggu 20 menit. Tunggu ya, dari air mendidih. Setelah kita tunggu 20 menit, angkat alat-alatnya, tuangkan, ya, si alat tersebut dinginkan, dan kemudian siap untuk digunakan kembali. Jadi peralatan sudah siap diproses, bisa disimpan dalam waktu tertutup, ya, disinfeksi tingkat tinggi ini sampai dengan 1 minggu. Jika tindakan DTT-nya ini wadahnya tertutup, ya. Jika dengan teknik kimiawi untuk DTT, rendam alatnya. Berapa menit, Bu? 20 menit. Ya. Selanjutnya tadi metode yang dipilihnya misalkan mau menggunakan sterilisasi. Ya. Kalau sterilisasi di sini ada 3 cara. Bisa otoklaf, panas kering, dan kimiawi. Kalau otoklaf sini biasanya dalam keadaan 121 derajat Celcius suhunya. Selama berapa menit, Bu? Tunggu 30 menit. Jika alat-alat kesehatannya terbungkus. Jika tidak terbungkus berapa menit? Tunggu 20 menit. Nah, selanjutnya teknik yang sterilisasi jika metode yang digunakan yaitu kalau yang panas kering itu kita tunggu dengan lama waktunya 60 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Sudah kita atur 170 derajat Celcius, kita atur juga time-nya yaitu selama 60 menit jika yang panas kering. Beda lagi kalau kimiawi direndam. Kalau DTT kita rendam 20 menit. Ya, kalau sterilisasi sampai membunuh endospor organisme itu direndamnya 10 sampai. Nah, setelah dilakukan sterilisasi, nanti tunggu dingin dulu, kemudian boleh siap digunakan. Ya, next. Jadi inilah alur bagian untuk kalian memudahkan jika mau melakukan proses dekontaminasi alat. Selanjutnya yaitu sini sterilisasi tadi yang sudah saya jelaskan ya, sterilisasi yang ada uap, ada open, ada kimia. Cuma kan kadang kalian, Bu, kalau misalkan yang kimia apa sih Bu yang digunakan? Gitu ya. Jadi kalau kimia ini yang digunakan itu glutaraldehid ya. Nanti ada deh di toko-toko kimia kalau kalian tanya glutaraldehid, carinya yang 2-4%, tapi nggak sembarangan. Ini sekarang udah nggak sembarangan memberi jenis-jenis alat kimia, ya harus ada. Nah ini jenis-jenis alat kimia ini berbahaya ya, sembarangan orang yang bisa membelinya. Terus direndam sekurang-kurangnya 10 jam jika menggunakan, biasanya namanya itu sidek, ya. Persennya itu 2 sampai dengan 4%. Direndamnya sekurang-kurangnya itu 10 jam. Bayangkan ya, alat direndam selama 10 jam. Itu jenisnya sterilisasi secara kimia. Ya iya, wong mau ngebunuh mikroorganisme sampai ke jenis endospora. Jadi harus terendamnya juga lama, selama 10 jam. Setelah itu ada jenisnya formaldehid. Formaldehidnya yang 8%. Ya. Direndamnya berapa lama, Bu? Di sini direndamnya 24 jam. Lebih lama dibandingkan dengan glutaraldehid. Di sini kalau pakai formaldehid ini yang 8% ini direndamnya 1 hari.
Jadi harus khusus ada tempat untuk merendam alat jika mau melakukan sterilisasi menggunakan kimia. Selanjutnya itu bilas dengan air steril sebelum digunakan kembali dan lalu setelah itu disimpan. Jadi setelah direndam, dibilas lagi dengan air steril. Itu untuk sterilisasi ya, sterilisasi baik yang uap maupun yang open dan kimia. Next. Ini untuk yang DTT saya jelaskan kembali. Yang apa coba? Ayo, singkatan dari DTT tadi. Ya, disinfeksi tingkat tinggi. Ya, DTT ini tadi caranya ada 2. Ada 3 juga dengan kimia ya, merebus, mengukus, dan kimia. Nanti jenis-jenis kimianya nanti di sini ada. Nanti saya jelaskan. Untuk yang DTT merebus ini, mulai menghitung waktu saat air mulai mendidih ini ya, merebusnya 20 menit dalam panci tertutup. Jadi seluruh alat ini harus terendam. Dipastikan alatnya terendam oleh air. Jangan menambahkan alat apapun pada saat air mendidih. Jadi masukkan alat-alatnya pada saat air dingin, tapi menghitung ya, atau menghitung air sudah mendidih itu kita baru hitung 20 menit. Pada saat air mendidih kita jangan masukkan alat-alat apapun ya, karena berbahaya. Pakai alat sesegera mungkin atau simpan wadah yang tertutup dan yang kering yang telah didisinfektan tingkat tinggi itu maksimal 1 minggu. Nah, mengukus 20 menit dalam kukusan. Sama. Bedanya itu kalau merebus dicampur ke airnya. Kalau mengukus itu biasanya ya di atasnya gitu. Waktunya sama dihitungnya. Setelah air mendidih dihitung 20 menit. Kecilkan api sehingga air tetap mendidih. Ya. Jadi waktu dihitung mulai saat adanya keluar uap. Ya, jika posisi kita biasanya digunakan jenis kalakat ya, panci yang ada jaringnya dalam keadaan tertutup. Jika terlihat ada uap, itu dihitung 20 menit setelah ada uap. Jangan pakai lebih jika alatnya itu ya sudah mulai bocor, janganlah ya. Terus panci ini biasanya dipakainya ada 3 susun. Ada yang pertama yang dasarnya untuk alat merebus. Kan bawahnya biasanya dasarnya kalau mengukus ada airnya. Boleh tuh masukin guntingnya, alat yang stainless ya, bak instrumennya, pinsetnya. Ya, yang biasanya untuk panci yang kedua, misalnya ada jaring-jaringnya, itu bisa kita untuk DTT handscoon ya, jadi dili yang tidak jenis karet yang tidak mudah meleleh ya, dili bola karet untuk menghisap lendir itu biasanya mengukus dengan cara disinfektan tingkat tinggi dengan cara mengukus ya. Setelah itu keringkan, setelah dikeringkan boleh siap pakai. Baik, anak-anak, kita lanjut lagi. Mohon perhatiannya, DTT dengan kimia. Nah, kimia ini, wah banyak sekali ini. Untuk jenis yang kimia, jenis-jenisnya ya. Kalau pakai yang disinfektan tingkat tinggi, tidak membunuh semua jenis mikroorganisme ini, biasanya pakai klorin. Tadi yang saya bilang, klorinnya 0,1%. Formaldehid 8%. Ya. Formaldehid yang 8%, glutaraldehid 2%. Ya, langkah-langkahnya itu pertama, itu jenisnya ada 3 ya. Kalau yang DTT kimia itu ada 3. Klorin, terus apa lagi? Formaldehid 8%, apa lagi? Glutaraldehid 2%. Emang kalau ya nama-nama jenis kimia ini menggoyang lidah dan mulut ya, nama-namanya ini. Formaldehid, glutaraldehid. Jadi kalau mahasiswa yang baru
masuk ya ke materi praktek klinik kebidanan ini banyak istilah-istilah yang goyang lidah gitu ya. Seperti ya tadi itu disinfektan tingkat tinggi. Kalau yang baru pertama itu susah sekali mengucapkan disinfektan tingkat tinggi, jenis kimia. Jadi harus seringkan gitu ya. Menggunakan klorin. Kalau klorin masih mudah ya. Klorin sering diucapkan. Jadi tidak hanya dibaca dan dihafal, tapi harus diucapkan biar lidahnya terbiasa ya. Biar terbiasa. Sterilisasi. Jadi kalau kita cepet, kalau ini masih susah mengungkapkan. Yo, ingat. Itu tadi di sini ya. Di sini ada nih klorin, formaldehid, glutaraldehid itu selama 20 menit. Bilas dengan air yang telah direbus, lalu dikeringkan. Boleh segera dipakai, boleh digunakan kembali. Jika sudah kering dan sudah dibersihkan menggunakan air steril. Next, saya lanjut. Di sini ya tadi saya akan menjelaskan cara membuat larutan klorin. Siapkan ATK-nya. Yuk kita bersama-sama mulai menghitung-hitung. Siapkan ballpoint-nya, kertasnya. Ya. Di sini jumlah bagian atau singkat saya sebagai JB ya. Jumlah bagian air sama dengan, saya masuk rumus dulu ya, biar kalian paham asal mulanya ini bisa muncul larutan klorin 0,5% dari mana sih Bu? Nah, jika permintaan dari fasilitas kesehatannya, Neng, coba buat larutan klorin 0,5%. Kalian harus tahu, selain kalian nanti membuatnya harus 1:9, nah ini asal mulanya dari rumus ini. Dari jumlah bagian air sama dengan ya dari larutan konsentrat dalam satuan persen ya dikurangi 1. Nanti setelah dibagikan dengan larutan yang diinginkan dalam satuan persen, baru nanti dikurangi 1. Ya, saya ulangi lagi. Masukkan dulu, tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu jumlah bagian air yang diinginkan kan, ini yang tanya jumlah bagian air sama dengan larutan konsentrat. Larutan konsentrat ini biasanya ada nih di labelnya. Klorin itu makanya lihat komposisinya berapa persen, larutan ini berapa konsentrasinya. Itu suka ada berapa persen. Nanti dibagi larutan yang diinginkan. Yang diinginkannya berapa persen? Dikurangi 1. Ya. Di sini misalkan ada larutan jenis larutan klorin, pas dilihat di belakangnya komposisinya ini mengandung larutan konsentrat 5%. Terus yang diinginkan, rumah sakit tolong buat, kata pihak rumah sakit itu larutan klorinnya yang 0,5%. Itu larutan yang diinginkan. Jadi 5% dibagi 0,5% dikurangi 1. Itu yang 1 itu udah mutlak ya, dikurangi 1. Jadi sama dengan 5 dibagi 0,5 10. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dah dapat. Itu jumlah bagian airnya. Harus 9 airnya. Ya. Jadi tambahkan 9 bagian air, tidak perlu dimasak airnya. Ya. Pokoknya air. Ini kan kita membuat cairan untuk merendam alat-alat ya, alat-alat kesehatan yang sudah terpapar dengan ya tadi mungkin darah, dengan ada yang sudah ya. Ini jawabannya. Kalau yang sudah ya, next. Ini jawabannya. Ada yang tepat? Ya. Ini dia. Ada yang benar ya? Atau ada yang kurang tepat? Atau masih belum paham?
Ya, di sini ada air dan klorin. Nah, air ini tadi sudah kita dapatkan. Ya, kalau air itu berapa? 9. Kalau klorin ini 1, karena perbandingannya 9 banding 1. Ya, 9 banding 1. Udah ya, situ dulu ya. Udah paham dulu. Tadi kan kita udah dapat 9 air dan 1 klorin. Ya. Terus dari situ kita mulai kebutuhan untuk airnya berapa? Tadi di contoh soal ini sebanyak 500 cc. Nah, jadi mulai kita dikalikan 9 dikali 500 dibagi 10. Jadi dapatnya 450 cc, sedangkan klorin tadi 1. 1 dikali 500 dibagi 10. Ya. Jadi hasilnya 50 cc. Ini maksudnya 50 cc ya. Ya. Jadi dapatkan airnya 450 cc, klorinnya 50 cc. Ada yang tepat? Jadi siapkan nih ember. Siapkan ember. Kita mau alat penakarnya misalkan pakai alat takar ya. Di situ siapkan airnya 450 cc. Udah kita masukkan ke dalam ember 450 cc atau ke dalam baskom. Klorinnya hanya 50 cc. Itu sama ya dengan pembuatan klorin dengan konsentrat 0,5%. Larutan klorinnya tadi 1 dikali 1000 ya dibagi 10 dapatnya 100. Jadi 900 cc air dan 100 cc klorin. Jadi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan 1000 cc? Ya, tepat sekali 1000 cc. Masih sama isi konsentratnya 0,5%? Sama. Jika kalian membuat larutannya itu air 900 cc dan klorin 100 cc. Paham? Ya, next. Nanti ini harus sering berlatih ya, bikin soal-soal, kita harus lihat emang nanti labelnya. Kalau misalkan itu isi konsentratnya yang 0,5%, kadang ada yang merek dagang di toko-toko lain konsentratnya bukan yang 0,5%. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya kayak tadi ya. Selanjutnya ini ada kita masuk ke penanganan sampah atau limbah. Ini salah satu untuk pencegahan infeksi, yaitu di sampah atau limbah. Karena sampah limbah ini ya khususnya maksudnya kita saya lihat dari hasil riset masih banyaknya sampah atau limbah dari medis. Seharusnya kan ada yang kalau benda tajam itu masuknya sudah dibakar jenisnya sampah limbah, tapi masih banyak yang berkeliaran entah kenapa itu ya. Masih ada beberapa saya lihat ini masih banyak limbah medis yang masih berada di luaran terpencar di luaran sana. Nah, makanya saya terbesit ingin sekali maksudnya di pelayanan kesehatan seperti bidang praktek swasta gitu ya, karena susah sekali kalau mau harus membeli alat yang bisa membakar sampah gitu kan ya, seperti benda tajam, alat squid. Nah, di sini saya membuat inovasi tempat sampah memisahkan antara tempat sampah basah, kering, dan sampah benda tajam. Disuntik ke si bayinya. Ya, udah dibersihkan si bayinya ya, menggunakan kapas di bagian yang akan disuntik. Nah, nanti bidannya bingung, buangnya kemana ini ya, sampah ini. Nah, kalau aman, bayinya ini tidak terpapar, ya maksudnya bayinya dalam keadaan sehat. Ya kita kan nggak tahu ini bayi ini ya, apakah ada mikroorganisme
ada bakteri, setelah kita bersihkan. Nah, setelah itu sampah itu harus kita masukkan ya, imunisasi, misalkan imunisasi campak ya. Nah, udah diimunisasikan campak, si jarumnya ini nih, wah jangan sembarangan nih, jarumnya dibuang kemana nih? Kalau di tempat posyandu kan, oh banyak anak-anak kecil ya. Ya, hati-hati juga caranya. Nah, nanti di kotak itu, di box itu, destroyer needle cut yang saya buat itu langsung di bak itu ada 4 ya, ada 4 dan ada juga penghancur jarum suntiknya juga, ada alat untuk penghancur jarum suntiknya juga. Itu sebuah inovasi, semoga inovasi yang saya buat dapat bermanfaat ya, tujuannya penanggulangan penyebaran infeksi ya yang diakibatkan oleh sampah limbah. Baik, sampah limbah ini tujuannya untuk melindungi petugas membuang sampah ya agar terhindar dari perlukaan. Yang kedua, melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan. Yang ketiga, mencegah penularan infeksi terhadap para petugas kesehatan. Selanjutnya, mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya, membuang bahan-bahan berbahaya, bahan yang toksik maupun yang radioaktif dengan secara aman. Ya, toksik ini maksudnya yang beracun. Hati-hati. Di sini tujuannya itu untuk melindungi dan mencegah agar manusia yang berada di dekatnya ini tidak terpapar, ya, tidak hingga sampai ke tahap perlukaan, baik petugas kesehatan maupun pasien dan masyarakat sekitarnya. Baik, itu tujuannya. Next. Di sini ada sampah medis. Baik, selanjutnya dari tujuan ini saya akan menjelaskan sampah medis. Ada yang tahu? Yo, coba sampah medis. Ya, sampah medis ini dibagi menjadi 2. Ya, sampah yang terkontaminasi dengan sampah yang tidak terkontaminasi. Ya, adik-adik tolong perhatikan. Jadi jangan bingung. Tadi kata ibu ada kapas yang sudah untuk membersihkan pasien atau bayi yang akan diimunisasi. Itu sampah apa? Terkontaminasi atau tidak terkontaminasi? Yo, tadi kapas ya. Ya, untuk membersihkan bagian daerah yang akan disuntikan kepada pasien atau bayi. Jadi kapas itu ya sudah membersihkan bayi itu masuknya sampah terkontaminasi atau tidak terkontaminasi? Ya, betul. Itu sampah terkontaminasi ya karena sudah membawa mikroorganisme. Ya, karena kan tadinya ya benar, kapasnya itu tadinya sebelum digunakan ke pasien itu belum terkontaminasi. Tapi kalau sudah membersihkan, disinfeksi menggunakan kapas alkohol ataupun dengan kapas DTT ya, itu si sampahnya udah namanya sampah terkontaminasi. Ya, yang potensi akan menularkan infeksi kepada orang. Siapa? Ya orang yang dekat di situ, baik tenaga kesehatan maupun masyarakatnya. Hati-hati terhadap sampah yang sudah terkontaminasi. Ada juga sampah yang tidak terkontaminasi. Tadi yang kata ibu, tadi kan buka sepet ya jarum suntik dari kemasannya. Udah dibuka. Nah ini nih nanti kemasan plastik kontaminasi, contoh halnya seperti kertas tadi, kertas bekas kemasan jarum suntik, atau kardusnya, gitu kan, atau botol, ataupun wadah plastik yang digunakan di dalam klinis, ya. Jadi tidak terkontaminasi dengan bagian penderita atau pasien, atau dengan pasien. Jadi itu harus terpisah antara sampah yang tidak terkontaminasi dengan sampah yang terkontaminasi. Kalau
nanah, kasa, kapas, dan lain-lainnya. Ada juga dari hasil pemeriksaan lab setelah melakukan pemeriksaan tinja, nanah, dahak, dan lain-lain. Alat-alat yang dapat melukai, misalkan yang sudah terkontaminasi tadi, alat-alat jarum suntik, ya, ada gunting ataupun pisau. Nah, itu yang sudah terkontaminasi dengan pasien itu hati-hati. Khawatir melukai petugas kesehatan ataupun orang masyarakat yang ada di sekitar situ. Next. Jadi paham ya untuk sampah terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi. Baik, untuk selanjutnya di sini yang ketiga ada sampah. Ayo, ada yang tahu sampah apa lagi? Tadi kan sampahnya tidak terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi. Yo, next, sampah apa lagi? Yang ketiga ini sampah lain yang tidak mengandung bahan infeksius. Ya, kenapa berbahaya? Mempunyai potensi berbahaya pada lingkungan. Ya, seperti apa? Seperti atau gas dan tidak dapat didaur ulang. Seperti apa? Kaleng penyembur yang dapat meledak tiba-tiba. Ya, hati-hati, makanya jika ada yang berbau gas itu hati-hati, jangan dikatakan dengan hati-hati ya, takut khawatir meledak gitu. Next, baik, itu untuk sampah yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan, ini ada bagannya nih, kelihatan nih. Nanti saya buat bagan ini sebenarnya untuk memudahkan anak-anak pada saat mau menghafal. Jadi saya tadi jelaskan juga dekontaminasi. Ya, next ini, nah ini dia bagannya, jenis-jenisnya. Ya, kan tadi ada sampah kering, contohnya apa aja yang ada di rumah sakit nih, dikumpulkan dalam wadah yang terpisah. Nah, jadi slide ini nih saya sedikit-sedikit memudahkan agar anak-anak ini bisa menghafal dengan mudah. Jadi ada sampah kering, sampah basah dibakar dalam insinerator, yang di dalam rumah sakit insinerator, makanya insinerator ini cukup mahal ya. Jadi kalau pelayanan kesehatan tidak semuanya memiliki insinerator. Kelasnya misalkan bidang praktek mandiri swasta harus beli insinerator. Wah, gitu ya. Makanya saya mensiasati buat box itu untuk memisahkan antara sampah kering, basah, infeksius. Setelah itu, setelah dikumpulkan, kita bawa. Biasanya yang bisa menerima itu dinas kesehatan setempat ataupun dari puskesmas setempat. Setelah dikumpulkan, dibawa yang memiliki insinerator, apakah di rumah sakit wilayahnya. Ya, setelah dikumpulkan sudah banyak, kita bawa gitu. Tapi kan kalau mau dikumpulkan harus dipisah juga. Nah, nanti pada saat dikumpulkan itu harus berada di tempat sampah yang aman. Ya, kalau misalkan Bu, sampah yang kering, ya dibuang dalam lubang yang dalam dan harus dikubur. Ya, setelah dibuang ke dalam lubang yang dalam dan tertutup atau jika insinerator ini, jika menggunakan insinerator, biasanya itu kan abunya keluar abu ya. Kalau pakai insinerator ini keluar uap. Nah, berisi ada benda-benda yang tidak terbakar itu sama ditanam dalam lubang-lubang yang tertutup. Tidak bisa diolah menggunakan insinerator, itu harus ditanam ya, dimasukkan ke dalam lubang dan lubang itu harus dikubur ya. Baik, next. Selanjutnya yaitu penggunaan peralatan tajam. Gimana sih biar aman Bu menggunakan alat-alat benda tajam ini? Agar aman, hati-hati ya. Jika kita akan menggunakan peralatan benda tajam,
Nanti adik-adik ini jika mau masuk ke pelayanan kesehatan, lihat ya, lihat lingkungan sekitar ada peralatan benda tajam atau tidak, gunakan secara aman. Yaitu hati-hati saat melakukan benda-benda tajam. Jika pelayanan kesehatan ini, benda tajam itu seperti kan alat jahit ya, terus ada gunting, kan? Agar tidak tertusuk jarumnya, berarti kan digunakannya harus dengan hati-hati. Jangan menutup kembali. Nih, khususnya ini untuk pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, ya. Jika setelah menggunakan jarum suntik, itu jangan ditutup kembali, langsung buang ke safety box, ya, box amanan. Atau tadi, inovasi yang saya buat itu destroyer needle cut, dengan cara langsung dibakar atau dipotong, jadi terpisah tuh antara jarum dan siringnya. Jarumnya sudah terbakar, sudah aman. Jadi setelah menggunakan itu tidak ditutup kembali. Setelah ditutup kalian membuang kemana? Enggak ya. Meminimalisir resiko kemungkinan yang akan terjadi pada petugas kesehatan agar tidak terkena atau tertusuk benda-benda tajam. Seperti tadi jarum suntik. Ya. Tujuannya ke situ. Kenapa tidak harus ditutup lagi? Ada juga yang memelengkungkan, gitu ya. Terus melepaskan jarum yang akan dibuangnya. Hati-hati, jangan. Nah, kalau ini mematahkan tidak dalam tempat yang tertutup. Mungkin dia dipatahkan dulu menggunakan benda tajam, tapi keadaannya terbuka. Kalau destroyer needle cut ini mematahkan dalam keadaan posisi benda tajam tertutup. Ya. Kalau digunting kan itu kebuka ya. Kalau ini enggak, dalam satu box benda tajamnya masuk ke dalam box, setelah itu di-cut, dipatahkan. Benda tajamnya masuk ke dalam box ya. Yang penasaran nanti saya lihatkan deh inovasi yang saya buat, nanti saya tunjukkan ya, tapi nanti di sini saya fokus untuk menjelaskan pencegahan infeksinya dulu. Selanjutnya yaitu buang benda-benda tajam dalam wadah anti bocor dan segel dengan perekat jika sudah 2/3 penuh pada wadah benda tajam. Jadi jangan sampai penuh gitu baru dibawa ya untuk dilakukan apa tuh tadi pakai insinerator itu ya, dibakar. Jangan sampai nunggu penuh. Tapi setelah 2/3 penuh, wadah benda tajam tadi harus dibakar dalam insinerator. Selanjutnya, jika tidak dapat dibakar dalam insinerator, ya, untuk alat membakar yang besar, maka jarum harus dibilas dulu 3 kali dengan larutan klorin 0,5%, membunuh mikroorganisme dulu, tutup lagi. Ini tidak menutup ya. Mohon maaf, ini setelah itu langsung buang setelah dimasukkan ke dalam larutan klorin sudah dibilas tanpa menutup lagi, langsung buang ke dalam safety box. Selanjutnya ada tempat sampah untuk memisahkan ini. Mulai kita lihat dari warnanya. Ada warna, jika tempat sampah warnanya kuning. Nah, kalau kapas yang bekas kepada pasien yang akan dilakukan penyuntikan, masuk ke tempat sampah warna apa? Kuning atau hitam? Ya, tempat sampah warna hitam. Ya, sudah tepat ya anak-anak, sudah paham ya? Baik, next untuk slide berikutnya. Oh, di sini lihat ada gambar mahasiswa P8 ya, menggunakan sarung tangan. Ini jenis sarung tangan untuk dekontaminasi alat, tebal, panjang ya, menggunakan sepatu sport ya. Ya, di sini menggunakan alat pelindung diri bagian muka seperti teman-temannya. Ucapkan wabillahi taufik
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Akbillah dan sama Siro. Terima kasih. Tangis